Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Damai Tuhan kiranya selalu bersama dengan kita semua. Saudaraku, minggu depan, minggu pertama di bulan September, bersama-sama kita akan merayakan Hari Raya Persembahan, Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua di tahun 2021 ini. Dan tema yang diusung oleh panitia yang menuntun di dalam kita menghayati Hari Raya Unduh-Unduh ini adalah tetap setia dalam mengucap syukur. Tema ini sangat menarik bagi kita semua karena mengingatkan kepada kita dan mengajak kepada kita untuk hidup sebagai umat Allah sebagaimana Allah yang kehendaki dalam hidup kita. Bahwa kita dipanggil untuk setia di dalam mengucap syukur. Kita setia dalam mengucap syukur karena Tuhan lebih dulu setia mengasihi, memberkati, dan melindungi kita dengan kasih dan anugerah-Nya. Memang di masa pandemi yang sampai sekarang masih belum selesai, pandemi yang juga masih belum tahu kapan semuanya ini akan berlalu, menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita untuk tetap setia di dalam bersyukur. Ada tantangan ketidakpastian, ada tantangan ekonomi, ada tantangan dalam bidang kesehatan, dan juga ada tantangan manakala ada banyak saudara-saudara kita yang sakit, bahkan juga ada banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, yang juga dipanggil oleh Tuhan, dan itu membawa kedukaan dan kesedihan bagi kita semua. Pada sisi yang lain, di waktu-waktu ini, kita juga selaku jemaat memiliki tugas, memiliki PR, yang juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti pelunasan Komerspol 70. Demikian pula dengan kebutuhan untuk mendukung tuntasnya perizinan yang diharapkan bisa rampung pada 1-2 bulan ke depan. Inilah tantangan yang kita hadapi. Hanya dengan kesetiaan di dalam kita bersyukur, kita bisa melewati itu semua. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu juga adalah Allah yang setia memberkati dan melindungi kita dengan berkat-berkat-Nya yang begitu luar biasa. Saudaraku sekalian, jikalau kita ini dipanggil untuk bersyukur dan diwujudkan dalam persembahan, ini mengajak dan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita ini adalah para penyembah Tuhan. Kita bukan melakukan itu sebagai donasi, karena kita bukan donatur bagi Tuhan. Kita juga melakukan itu semua bukan sebagai derma, karena kita bukan dermawan bagi Tuhan. Tetapi karena kita adalah para penyembah Tuhan, maka kita mempersembahkan ucapan syukur kita bagi kemuliaan dan kebesaran namanya. Saudaraku, mari kita sambut Hari Raya Persembahan, Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua, dengan penuh kesetiaan di dalam kita bersyukur kepadanya. Firman Tuhan di dalam Bilangan 28 ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku." Selamat menyambut Hari Raya Unduh-Unduh dan selamat beribadah hari Minggu. Tuhan memberkati.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mengikuti peribadahan yang ada di rumah kita masing-masing. Hari ini Minggu tanggal 29 Agustus 2021 merupakan ibadah tukar pelayanan antar MDST 1 dengan MDST 2. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita akan bersama-sama memulai membangun ibadah ini, dan kami undang Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih untuk berdiri. Kita muliakan nama Tuhan Yesus melalui pelengkap Kidung Jemaat 13 bait ke-1 dan 2, kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya, dan seterusnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Yesus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan ibadah yang telah kita buka dengan pujian. Sekarang mari kita mengambil saat teduh dan di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Ia tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra kiranya menaungi saudara semua. Amin. Bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita nyanyikan bait pertama saja. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini tanggal 29 Agustus dipandu oleh ayat yang demikian. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Inilah yang memandu rangkaian ibadah kita, menuntun kita untuk ingat kembali bahwa kita telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ada bibit kebenaran yang diberikan Tuhan di dalam hati kita masing-masing,
dan seharusnya lah membuat kita semakin hari semakin mengupayakan diri menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Mari bersama-sama kita sambut ayat yang memandu kita saat ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 434. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pujian tadi kita diingatkan betapa Allah kita adalah Allah kasih yang terus memberikan kasih karunia kepada kita semua, menuntun kita supaya kita semakin hidup berkenan di hadapannya. Dan hari ini kita juga diberi kesempatan untuk kembali melihat diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sejauh mana kita telah melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bagian firman Tuhan yang memandu kita untuk masuk dalam panggilan pertobatan kita adalah dari Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Bersama kita melihat diri kita sejauh mana kita telah menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, hormat kepada Tuhan dalam laku hidup, atau masih sebaliknya kita seringkali hanya mengandalkan diri kita dan melakukan apa yang kita mau. Untuk itu mari kita bersama-sama masuk di dalam doa kita. Kita melihat diri kita, lalu kita mohon ampun kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan sumber kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan melimpahkan setiap karunia kepada kami, dan itulah yang menghidupi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan memelihara kami luar biasa hari demi hari, sehingga kami dapat melakukan panggilan-panggilan hidup kami sampai saat ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di sepanjang jalan hidup kami, sehingga kami dapat membangun relasi dengan sesama kami, dan kami masih Tuhan izinkan untuk menata hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Pun kami bersyukur karena hari ini Tuhan masih mengizinkan kami semua menyambut panggilan Tuhan, membangun peribadatan bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dalam tuntunan-Mu. Tuhan yang menolong kami beribadah dengan benar, kuat kuasa Roh Kudus Tuhan yang memandu ibadah kami, sehingga kami beribadah dengan hati yang pantas. Kami serahkan setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sadar Tuhan, bahwa ada banyak hal yang kami lakukan yang masih saja mendukakan hati Tuhan. Kami seringkali belum mampu mengendalikan ambisi kami, tidak mampu mengendalikan amarah kami,
pun kami seringkali terperosok dalam jurang dosa yang menjadi sandungan dalam tumbuh kembangnya iman kami. Pun dalam relasi kami dengan sesama, seringkali kami mengeluarkan tutur kata yang tidak berkenan di hati orang lain. Kami seringkali memiliki pikiran-pikiran yang tidak pantas, yang menjadi sandungan bagi sesama kami. Ampuni kami dengan kasih-Mu Tuhan. Tuntun kami supaya kami mampu hidup lebih baik dari hari ke hari, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan saja yang dimuliakan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami serahkan pun ibadah kami saat ini dalam tuntunan-Mu, dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan yang memberikan kesempatan kepada kita untuk berbenah ketika Dia masih memberikan kesempatan kita hidup sampai sekarang. Inilah berita anugerah yang diberikan Tuhan melalui pemazmur yang demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Inilah berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang mau mengakui setiap dosa dan kesalahannya dengan segenap hati. Biarlah berita anugerah ini menguatkan kita untuk menjadi berkat bagi sesama, dan semakin menyatakan hormat kita kepada Tuhan Allah kita melalui laku hidup yang pantas yang memuliakan Dia. Kita saling bersalaman di rumah panjenengan masing-masing. Mari kita menata hidup keluarga kita dan membangun relasi positif dengan sesama kita. Tuhan menguatkan saudara-saudara semua. Dipersilahkan duduk kembali dan mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 424. Kita nyanyikan bait pertama dan yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar
Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang akan diambil dari Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan 27, kemudian disambung dengan Markus 7 ayat 1 sampai dengan 8, dan dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 15. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir di tempat ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kesehatan, kekuatan, dan sehingga kami bisa hadir sebagaimana kami ada. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari bagian dari firman yang Tuhan berikan melalui Alkitab. Tuntun kami ya Tuhan, sehingga kami dapat meresapi makna yang baik yang tersirat maupun yang tersurat. Kami juga berdoa kepada Ibu Pendeta Dwi Astuti yang akan menyampaikan firman ya Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun sehingga yang disampaikan hanyalah sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Yakobus 1 ayat 17 sampai dengan 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di hadapan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kemudian disambung dengan Markus 7 ayat 1 sampai dengan 8, disambung dengan ayat 14 sampai 15. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalaupun pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Amin. Inilah bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini Tuhan mempertemukan kita di dalam peribadatan, sekalipun masih kita lakukan dengan virtual, masih berjarak, namun inilah cara kita untuk bersama-sama berpulih, bersama-sama ambil bagian di dalam karya pemulihan dari pandemi yang memang masih berlanjut di negeri kita. Dan ini juga sekaligus kita saling sapa antara anggota DMD Surabaya Timur 1 dan Surabaya Timur 2 yang biasanya tukar pelayanan dilakukan serentak bersama-sama, di mana satu pendeta melayani tempat yang lain dan seterusnya. Namun karena situasi yang terbatas ini, maka kita melakukannya dengan perwakilan, di mana ada satu video yang di-share dari ST1 ke ST2, demikian juga sebaliknya dari ST2 ke ST1 dan ditayangkan bersama-sama untuk memandu peribadatan pada tanggal 29 ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, generasi sekarang tentu mewarisi banyak tradisi yang diberikan oleh generasi pendahulunya. Tradisi diberikan untuk menuntun diri kita mewarisi setiap kebaikan dari pengalaman-pengalaman pendahulu kita. Tradisi menuntun kita untuk hidup baik, beretika dan bermartabat, menata setiap laku kita supaya pantas ketika kita hidup dalam satu komunitas. Tradisi berasal dari bahasa Latin, tradere, yang artinya turunan. Tradisi merupakan warisan yang diberikan oleh satu generasi ke generasi yang lain, dan tradisi itu berdasarkan pengalaman dan terus-menerus diturunkan supaya
apa yang baik dari generasi yang lalu itu juga dapat dinikmati oleh generasi sekarang. Generasi sekarang tentu diberi kesempatan juga untuk mengembangkan tradisi itu. Karena zaman berubah dan tentu kebiasaan pun berubah. Tradisi dikembangkan sesuai dengan konteks kita masing-masing setiap zaman. Bapak yang mengasihi Tuhan, tradisi yang tujuannya baik seringkali justru dipakai untuk mengekang. Tradisi yang tujuannya untuk mengembangkan kehidupan seringkali digunakan secara berlebihan sehingga mengekang. Membuat orang tidak merdeka dalam hidup. Karena kalau tidak melakukan satu tradisi tertentu, maka itu dianggap sebagai kesalahan besar dan gagal. Dan inilah yang menjadi pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menjumpai Yesus di suatu waktu tertentu. Bapak yang mengasihi Tuhan, apakah dari pembicaraan ini Yesus ingin menyampaikan bahwa dia anti tradisi? Tentu saja tidak seperti itu. Yesus bukanlah seorang yang anti tradisi. Buktinya apa? Yesus masih memakai bahasa Aram yang merupakan bahasa dari orang Yahudi dan itu merupakan warisan dari pendahulunya. Tuhan memakai bahasa Aram dalam kesehariannya. Buktinya lagi, Tuhan tidak melepaskan semua pakaian Yahudinya. Dia pakai. Dia pun memberikan pengajaran-pengajaran yang merupakan warisan dari luhurnya, bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk memberikan pengajaran yang baik tentang Taurat maupun tentang banyak hal berkaitan dengan agama Yahudi. Yesus tidak anti tradisi. Namun melalui pembicaraan itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia ingin menyampaikan bahwa menghormati Allah tidak dapat dibatasi hanya dengan ritual. Dia menghormati tapi dia tahu bahwa ada beberapa tradisi yang bermasalah dan harus dikritisi. Yesus ingin mengajak kita memahami dengan baik tradisi yang membawa kita kepada ibadat sejati kepada Allah dan kemajuan dalam kita berkomunitas dengan sesama kita. Kritikan Yesus kepada beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ingin memberikan penekanan bahwa ketika kita sedang menyembah Tuhan, ketika kita sedang menghormati Allah kita, maka kita diajak untuk menghormati dengan hati dan laku hidup. Tuhan mengkritisi apa yang disampaikan beberapa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memberikan penekanan berlebihan pada tradisi-tradisi. Sehingga seolah-olah ketika seseorang gagal menjalankan tradisi, berarti juga gagal menghormati Allah. Beberapa orang Farisi dan beberapa orang ahli Taurat ini, mereka tidak bisa membedakan antara ibadat sejati yang mendatangkan kehormatan jati kepada Tuhan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang membantu orang dalam mencapai ibadah itu. Dan Tuhan ingin menyampaikan bahwa menghormati Allah bukan dan tidak cukup hanya dengan ritual, namun harus diteruskan dengan laku hidup dan kepantasan selanjutnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, artinya ini menuntun kita untuk belajar bahwa spiritualitas Kristiani tidak sekedar ritual dengan segala rincian aturannya, tapi juga tentang membuahkan tindakan-tindakan yang membangun kehidupan. Tindakan-tindakan yang mewujudkan hormat kita, jiwa raga kita kepada Allah. Dan dilakukan di dalam kita hidup berkeseharian di tengah keluarga kita, di tengah komunitas jemaat kita, maupun di tengah kehidupan masyarakat kita. Bahasa Yesus artinya
mengajak kita untuk melakukan segala tindakan-tindakan kita dari hati yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya ritual yang memuliakan Tuhan, tapi dari hati dan laku hidup yang memuliakan Tuhan. Bukan sekedar ucapan yang manis di bibir, namun tindakan yang justru menjadi sandungan. Itu kalau bahasanya ada satu lagu tong kosong nyaring bunyinya. Akeh omonge namun nihil laku hidupnya. Lakunya manis namun tindakannya justru merugikan. Kalau bahasa sehari-hari orang biasa mengatakan, wah iku wong munafik kowe. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hati kita supaya kita mampu menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan membangun kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Menghormati Tuhan Allah kita tidak hanya terbatas ritual. Dimulai dari hati yang sudah diperbaharui. Dimulai dari hati yang semakin diperbaharui. Dimulai dari kehidupan dan hati yang dimerdekakan oleh Allah. Yang membuat kita mampu untuk menyembah Allah tidak terkekang. Namun dengan segenap hati. Sehingga kita melakukan ibadah-ibadah keseharian kita dengan sukacita. Dan tidak hanya terkekang oleh ritual dan tradisi yang justru menjadi sandungan rasa hormat dan sembah kita kepada Allah kita. Nah supaya kita terus menampakkan bahwa hidup dan hati kita semakin diperbarui, bagaimanakah itu caranya? Bacaan kita yang kedua menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki sesuai dengan Markus 7 ayat 1-8 tadi. Bagaimanakah itu? Maka Yakobus mengatakan yang pertama kita diajar untuk menyadari siapa kita. Hidup yang diperbaharui dimulai dari terus semakin menyadari tentang siapa kita. Siapa identitas kita. Dalam Yakobus 1 ayat 18 disebutkan siapa kita. Kita adalah orang yang telah dipilih oleh Allah. Dan kita adalah orang-orang yang di dalamnya kita telah mendapatkan benih-benih kebenaran. Artinya siapakah identitas diri kita? Diriku bukanlah milikku lagi, tapi diriku adalah milik Yesus Tuhanku. Dan Yesus ada di dalamku. Dan ketika kita sadar bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan dan kita telah memiliki benih-benih kebenaran, kitalah yang disebut sebagai bagian dari yang sulung. Artinya dalam melaku hidup kita, kita menghayati bahwa apapun itu adalah bagian dari persembahan yang harusnya saya berikan yang terbaik. Hidup kita bukanlah hidup yang harus kita sia-siakan, hidup sak penake dhewe. Namun kita menghayati bahwa kita ini bagian dari yang sulung itu. Seperti Kristus telah menyerahkan dirinya sebagai korban yang sulung dan sejati di hadapan Allah. Seharusnya kita dipanggil juga seperti itu. Di dalam kita berkeluarga dan berlaku di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah masyarakat kita, dalam kerja kita. Di dalam komunitas jemaat kita. Kita diajak untuk lakukan itu sebagai wujud persembahan kita kepada Allah kita. Sehingga laku hidup kita semakin hari semakin pantas. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1. Bahwa hidup inilah persembahan kita yang sejati. Karena Kristus ada dalam diri kita dan kita dalam miliknya. Benih-benih kebenaran sudah ada. Tinggal bagaimana kita kembangkan. Sehingga yang terbaiklah yang terus kita berikan kepada Tuhan. Sebagai persembahan sulung kita di hadapannya. Menyadari siapa diri kita. Sehingga hidup kita tidak akan sembarangan maupun serampangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita diajak untuk memberikan hidup yang semakin dimuliakan, hidup yang sudah dimerdekakan, maka hidup kita akan terus diperbaharui. Bagaimana caranya? Kalau tadi benih-benih itu sudah diberikan Tuhan kepada kita,
benih-benih kebenaran diberikan Tuhan kepada kita, dan kita diingatkan bahwa dalam hidup kita untuk memberikan sebagai persembahan yang sulung tadi, maka kita diajak untuk terus bertumbuh dan mengupayakan itu. Yang pertama, apalagi yang kita lakukan? Kita diajak untuk cepat mendengar namun lambat berkata-kata. Cepat mendengar namun lambat berkata-kata. Mau mendengarkan firman Tuhan, meresapinya, dibentuk oleh firman Tuhan, dan peka terhadap kehendaknya, membuat kita mampu untuk mengendalikan setiap ucapan kita. Setiap apa yang kita dengar, benar-benar kita saring. Yang jelek biarlah itu menjadi sampah, namun yang baik akan membentuk pola hidup kita, memperbarui hidup kita. Setiap firman yang kita dengarkan, kita resapi dengan benar. Ketika itu menguatkan menjadi bekal kehidupan kita, ketika itu menegur, ojo loro ati karo sing khotbah. Ketika kita merasakan firman tajam dan menegur, biarlah itu membentuk kita untuk menjadi lebih baik. Lalu menanggapinya sehingga laku hidup kita semakin dipantaskan. Sehingga semakin sering kita dibentuk, ditegur, dikuatkan, akan membuat kita semakin mampu mengendalikan sikap hidup kita. Sehingga ucapan-ucapan kita tidak asal ucap atau asal bunyi atau asbun. Sehingga kita pun mampu mengendalikan amarah-amarah kita. Sehingga kita mampu untuk menjadi rahmat dimanapun kita berada. Ketika kita mau mendengarkan, menyaringnya dengan benar, lalu mengucapkan apa yang memang harus kita ucapkan, dengan disaring oleh firman Tuhan tadi, maka dimanapun kita berada, disitulah kita sedang mempersembahkan persembahan yang baik bagi Tuhan kita. Dan yang kedua kata Yakobus, buanglah kotoran-kotoran. Kata kotoran, kata William Barclay adalah memakai kata ruparia. Kotoran yang menempel di pakaian, yang berkaitan langsung dengan kata rupos, kotoran dalam telinga. Artinya kotoran yang mengganggu pendengaran kita. Apa yang disampaikan oleh Yakobus, ketika kita terus-menerus memperbaharui diri kita, karena kita sedang mengupayakan diri tidak hanya hidup dalam ritual, namun memuliakan Tuhan dalam melaku hidup dalam keseharian kita yang membangun, maka kita diajak keluarkan kotoran-kotoran yang bisa mengganggu pendengaran kita. Keluarkan kotoran-kotoran yang bisa menjumbat menghalangi kita untuk menjadi pendengar yang baik. Hilangkan kotoran-kotoran yang menempel dalam hidup kita, yang bisa menghalangi pertumbuhan iman kita, yang bisa menghalangi proses kita diperbaharui. Apa itu? Iri dengki, sakit hati, ego yang berlebihan, kesombongan, dusta, dan lain-lain. Kata Yakobus, bersihkan itu, lucuti itu, supaya tidak mengganggu pendengaran kita, tidak mengganggu tumbuh kembang kita dan proses kita memperbaharui diri. Kalau kita merasa iku abot, angel diilangi, iri dengki, sakit hati, kalau kita mengandalkan kemampuan sendiri tentu kita tidak mampu. Sekali lagi kita diingatkan bahwa kita dibenarkan. Mohonlah kekuatan kepada yang menuntun kita, kepada yang membenarkan kita, supaya kita dimampukan untuk membersihkan dan melucuti apa yang menjadi penghalang proses pembaharuan diri kita. Mung masalahnya gelem apa ora. Kadang-kadang kepenaken, neng dhuwur iki penak, sehingga angel turune. Ketika saya bisa memerintah dan orang lain takut kepada saya, mengapa tidak? Ketika saya berdusta dan banyak orang percaya dan saya diunggul-unggulkan, mengapa harus saya lepas? Maka sekarang kita pertanyaannya bukan sekedar bagaimana saya mampu melepaskannya. Setiap orang pasti dimampukan ketika mau memohon kekuatan kepada yang memilih kita.
Masalahnya adalah gelem opo ora. Kadang-kadang nek kepenaan wis ora gelem, bablas, bahkan sampai ajal menjemput. Dan yang lain mau terus-menerus. Mau terus-menerus apa? Mawas diri bercermin. Dikatakan oleh Yakobus, kita harus mau bercermin. Bercermin lalu memperbaiki diri. Kadang-kadang saya atau mungkin kita semua gelem ngocone. Kita seringkali mendengarkan bagian firman Tuhan yang menuntun kita untuk berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kadang-kadang kita dilucuti oleh firman itu. Cermin yang bagus. Namun setelah itu ya bablas angine. Seperti kalau kita bercermin setelah kita berpakaian, kita dandan, lalu kita mau pergi bercermin lagi. Kita melihat, waduh kok rambut saya masih belum rapi ya. Kita tahu bahwa rambut kita harus dibenahi. Namun karena sudah nggak ada waktu, karena terburu-buru atau karena banyak hal yang lain, wes jarno ae. Engko wae, dan engko wae. Kita diajak bercermin bukan sekedar lalu melupakannya. Tidak. Bercermin menuntut kita untuk berbenah dandani awak. Sing disawang elek ayo didandani supaya luwih apik. Kita diajak setelah kita bercermin melihat, menjadikan firman Tuhan sebagai cermin itu, lalu mari kita berbenah. Berbenah supaya hidup kita semakin hari semakin baik. Hidup kita semakin berkembang, pikiran kita semakin hari semakin tertata, hati kita semakin diteduhkan, ucapan kita bukan sekedar pedes, namun juga meneduhkan. Di mana setiap orang bisa datang, bisa berbagi, dan bisa juga dimanapun berada kita menjadi rahmat. Sehingga kita yang telah dipilih, telah mendapatkan benih-benih kebenaran, ora sekedar, tidak sekedar mung iso ngomong teori, namun melakukan apa yang kita tahu itu, yang telah meresap dalam diri kita dalam laku hidup. Tidak omdo atau omong doang. Itulah kehidupan yang melebihi tradisi. Itulah kehidupan yang melebihi ritual. Kehidupan yang semakin hari semakin mewujudkan hormat sembah kita kepada Allah dalam laku yang nyata. Dan pada ayat 25 dalam Yakobus 1 ayat 25 selanjutnya disebut, itulah orang yang berbahagia. Hidup menjadi rahmat. Orang yang berbahagia ternyata bukan hanya orang yang terberkati melimpah. Bukan hanya itu kata Yakobus. Namun orang yang mampu menjadi rahmat. Orang yang mampu untuk membangun kehidupan dimanapun dia berada. Orang yang berbahagia adalah orang yang mampu mempersembahkan dirinya seperti Kristus mempersembahkan dirinya. Mau memberi diri untuk kemuliaan Allah. Dan mampu untuk menjadi berkat bagi samanya dimanapun dia berada. Dan tradisi-tradisi itulah yang seharusnya kita lestarikan dan juga nanti kita wariskan kepada generasi seterusnya melalui keteladanan kita. Keteladanan yang membuat kita melihat dan menyatakan bagaimana Allah memilih kita, dan itu kita salurkan, kita berikan juga kepada yang lain. Sehingga orang lain juga merasakan rahmat dan berkat Allah melalui kehidupan kita. Nah pertanyaannya, sudahkah kita berbahagia? Sudahkah iman yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita, benih-benih kebenaran yang telah diberikan Tuhan kepada diri kita, menuntun kita menjadi jiwa-jiwa yang merdeka dalam menyembah Allah? Sudahkah firman itu telah membuat kita menjadi manusia-manusia yang merdeka
yang membangun kehidupan dan bukan merusak kehidupan. Untuk itu biarlah dalam kehidupan sehari-hari kita semakin mampu untuk memperbaharui diri kita. Menguatkan hati ketika kita melihat cermin firman Tuhan, melihat pewartaan sabda dan kita lihat ini menghajar saya. Mari kita rendah hati, iya Tuhan, saya siap dibentuk dan besok saya lebih baik. Dan biarlah kita semakin bahagia dengan itu. Kita semakin merdeka dan kita semakin mampu menjadi rahmat bagi kehidupan sekitar kita. Kita taat kepada Allah, kita wujudkan dalam laku hidup dan tidak sebatas ritual-ritual yang mengekang hidup kita. Tuhan menguatkan, memberkati saudara semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Terima kasih firman-Mu, biarlah menguatkan kami untuk semakin memperbaharui diri. Amin. Kita sambut pewartaan firman dengan pujian dari NKB 122, bait 1 dan 2. Bersama-sama dengan orang percaya, kita kembali untuk meneguhkan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat kita, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa Kami yang akan kita lakukan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, para milik-Mu yang telah Tuhan berikan benih-benih kebenaran.
Berproses menjadi yang seperti Tuhan kehendaki bukanlah proses yang mudah bagi kami. Namun kami percaya bahwa Engkau yang memilih kami pun, Engkau yang terus menyertai kami. Kuatkan kami melepas setiap kotoran-kotoran jiwa dan hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin dijernihkan dan semakin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang pantas dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkehidupan kami serahkan setiap warga jemaat yang Tuhan kasihi, baik yang ada di Surabaya Timur 1 maupun Surabaya Timur 2. Biarlah setiap warga jemaat semakin hari semakin bertumbuh dalam segala hal yang baik. Berkatilah setiap warga jemaat milik-Mu dengan hati yang semakin diteduhkan karena yakin akan penyertaan Tuhan. Dengan hidup yang semakin dibentuk karena Tuhan senantiasa menyertai dan memampukan. Biarlah setiap warga jemaat Tuhan berkati dengan damai sejahtera Tuhan dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan keselamatan, kemampuan untuk menapaki hari demi hari, baik dalam langkah kerja maupun dalam relasi mereka di tengah keluarga maupun komunitas yang lain. Kami percaya juga Engkau Tuhan Allah yang tidak sekedar mencipta, namun Tuhan Allah yang juga memelihara. Dan Engkau memelihara setiap umat-Mu dengan berkat-berkat yang cukup sesuai dengan kemurahan Tuhan. Biarlah setiap warga jemaat tercukupi dan tidak berkekurangan, karena mereka terus mensyukuri setiap berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada setiap warga jemaat Tuhan. Tuhan Yesus berkehidupan kami juga berdoa untuk GKJW secara keseluruhan yang telah hadir di bumi Jawa Timur ini Tuhan. Biarlah jemaat milik Tuhan ini semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat dalam persatuan. Terima kasih karena dalam setiap peristiwa Tuhan menyatakan bahwa gereja ini adalah milik-Mu. Sehingga tidak pernah melepaskan kami semua dari rengkuhan, kuasa dan pertolongan-Mu. Engkau telah menuntun kami untuk bertumbuh dan membangun diri di dalam bulan pembangunan ini. Engkau menyatakan bahwa Engkau menyertai kami dan juga Tuhan mengingatkan kami untuk semakin mampu berkarya dan menyatakan rahmat Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami. Biarlah Tuhan setiap pergumulan-pergumulan yang ada di GKJW akan semakin memampukan kami menyikapi segala sesuatu dengan bijaksana dalam teduh kehendak dan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkehidupan kami serahkan juga untuk setiap saudara-saudara kami yang sekarang bergumul dengan sakit yang mereka rasakan. Tuhan, kami yakin Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap keluh dan pengharapan setiap umat-Mu. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, pengharapan dan pemulihan kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka dikuatkan untuk melihat harapan dan dikuatkan untuk melihat kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan sesuai dengan waktu Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan-pemulihan yang baik dan benar yang berasal dari Tuhan akan terus dilimpahkan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk Indonesia yang kami cintai. Terima kasih negeri ini Tuhan yang pada bulan ini Engkau tambahkan usianya 1 tahun lagi, 76 tahun telah kami lewati dan akan terus kami jalani. Biarlah Tuhan negeri ini terus semakin menjadi baik dan semakin baik, di mana cita-cita pendiri negeri ini dapat diwujudkan dalam kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami sadari Tuhan ada banyak pergumulan yang terjadi di negeri ini, baik itu ketidakadilan, korupsi yang masih terjadi di banyak lini kehidupan, maupun pandemi yang masih harus kami jalani ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami tidak sendiri dalam menjalani setiap proses dan bentukan di negeri ini. Tuntun kami untuk saling menguatkan, tuntun kami untuk berhenti saling menyalahkan, tuntun kami kritis namun juga bijaksana, sehingga kami mampu memberikan solusi-solusi yang baik maupun ambil bagian dalam proses pemulihan negeri dari pandemi khususnya. Tuntun kami saling menjagai, saling menguatkan, dan saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk tenaga medis maupun aparat negeri ini yang berjibaku langsung dalam proses pemulihan kami semua di tengah-tengah pandemi ini. Berkatilah mereka semua kekuatan, hikmat, kemampuan, dan kesehatan.
sehingga mampu untuk menjalankan karya-karya mereka, sehingga banyak orang yang tertolong, dan pandemi ini segera kami lalui bersama-sama. Kami serahkan Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami dimanapun dan siapapun mereka yang sekarang berjuang karena bergelut dan terpapar oleh COVID ini. Biarlah pengharapan, keberanian, dan pemulihan Tuhan anugerahkan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, jika nanti rangkaian ibadah kami telah selesai, kami akan mengakhirinya. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami yakin Tuhan bersama-sama dengan kami. Itulah bekal kami menjalani hidup kami selanjutnya. Tuntun kami semakin memperbaharui diri dalam Tuhan, sehingga hidup kami semakin hari menyatakan hormat dan sembah kami dalam laku hidup yang nyata, yang menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan syukur kami serahkan doa kami hanya kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing, dan dalam kita mengaturkan persembahan ini akan didasari dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat terkasih, dalam menyerahkan persembahan ini, kita akan iringi dengan PKJ 148, kita nyanyikan bait 1 dan 3. Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah
Mari kita bersama menyerahkan persembahan kita dalam doa. Jemaat dimohon untuk berdiri. Maha kasih Allah kami di dalam surga yang mulia, begitu besar berkat-Mu kepada kami ya Tuhan, yang pada hari ini kami mengembalikannya sebagian kecil dari berkat-Mu. Tuhan, sucikan, layakkan persembahan kami, sehingga apa yang kami berikan menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Allah melalui Kristus telah memilih kita dan benih-benih kebenaran telah ada dalam hidup kita. Biarlah itu menjadi bekal kita untuk semakin memperbaharui diri menjadi orang-orang yang menyembah Allah dengan merdeka, menyembah Allah dengan penuh hormat, bukan hanya dalam ritual, namun juga dalam laku hidup keseharian dimanapun kita berada. Dan biarlah semakin hari kita semakin mampu menyatakan siapa dan identitas diri kita yang adalah milik Allah, dengan dimanapun kita berada, kita mampu menjadi rahmat bagi sesama. Dan jika nanti ibadah telah selesai, mari kita bersama melanjutkan panggilan-panggilan hidup kita. Mari kita membangun keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih, bekerja dengan setia, sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dengan ingat bahwa Tuhan tidak menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata, tapi Tuhan menjanjikan kekuatan, pengharapan, dan kemampuan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Dia senantiasa. Tuhan menguatkan saudara semua. Kita akan bersama menyambut pengutusan dengan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 182, bait yang pertama dan keempat. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus Kau mengabdi bagiku. Utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Utus Kau bersatulah teguh. Melalui hambanya terimalah berkat Tuhan yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selamanya. Amin. Ber